Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimin Muhaiminah, SH, Penata Layanan Operasional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK Angkatan 12 tahun 2026 yang berfokus pada rencana aksi mengenai optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kabupaten Cirebon. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian utama dalam pendahuluan, yaitu pembahasan mengenai latar belakang yang mendasari pengambilan isu ini, maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi, serta rincian waktu dan tempat pelaksanaannya. Latar belakang rencana aksi ini didasarkan pada peran kita sebagai PPPK yang berkewajiban memahami nilai dan etika instansi. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap wilayah wajib menyediakan minimal 30% RTH. Oleh karena itu, saya mengangkat isu optimalisasi RTH publik untuk memastikan bahwa kita tidak hanya memiliki lahan hijau, tetapi juga mampu mempertahankan fungsinya demi menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Cirebon. Jika kita melihat data saat ini, dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 1075,16 km persegi, idealnya kita memiliki RTH publik seluas 215,032 km persegi atau 20% dari total luas wilayah. Namun, saat ini RTH publik yang terdata baru mencapai 81,3755 km persegi. Kesenjangan angka ini menunjukkan bahwa kita memiliki tugas besar untuk terus mengupayakan ketersediaan lahan hijau. Tantangan utama yang kita hadapi dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Cirebon bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga optimalisasi fungsi. Dibutuhkan manajemen dan administrasi yang baik, mulai dari penjagaan hingga pemeliharaan yang terukur, agar RTH publik benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kegiatan orientasi ini dimaksudkan untuk membekali kami sebagai PPPK dengan pengetahuan dan sikap profesional sesuai nilai ASN berakhlak. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar kami mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut dalam tugas sehari-hari, serta memahami fungsi dan etika kerja demi mendukung pencapaian visi misi organisasi. Untuk rincian pelaksanaan, orientasi PPPK ini berlangsung mulai tanggal 25 Mei hingga 30 Juni 2026. Mengingat efisiensi, seluruh kegiatan ini dilakukan secara daring melalui platform Google Meet dan Zoom. Dalam menjalankan tugas, kami berpedoman pada visi Kabupaten Cirebon periode 2025 hingga 2030, yaitu beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Hal ini didukung oleh 5 misi utama, termasuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional serta menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman bagi seluruh warga. Berikut adalah bagan struktur organisasi dan tata kerja, SOT, pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi kerangka besar tempat kami bernaung di bawah kepemimpinan yang terintegrasi. Terkait aspek kepegawaian, manajemen PPPK diatur secara ketat dalam PP Nomor 49 Tahun 2018. Ini mencakup seluruh siklus karir kami, mulai dari proses pengadaan, penetapan hak dan kewajiban, pengembangan kompetensi, hingga ketentuan mengenai berakhirnya hubungan kerja. Selain manajemen administratif, kinerja kami juga dipantau melalui skema penilaian yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Penilaian ini mencakup indikator yang jelas, metode yang transparan, serta skema penilaian yang bertujuan untuk terus mendorong produktivitas ASN. Khusus di Dinas Lingkungan Hidup, kami berfokus pada misi aman, yaitu menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat. Pengelolaan RTH menjadi instrumen krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon, sehingga setiap langkah yang kita ambil harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
Ini adalah Bagansot di internal Dinas Lingkungan Hidup. Melalui struktur ini, koordinasi antar bidang dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja terkait kebersihan dan pertamanan dapat berjalan sesuai rencana. Sebagai penata layanan operasional, tugas pokok saya sesuai Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 adalah mengelola layanan teknis RTH. Ini meliputi penyiapan administrasi, pelaporan pemeliharaan, inventarisasi kebutuhan sarana pertamanan, hingga pengarsipan dokumen kegiatan penataan lahan hijau secara sistematis. Berikut adalah rincian rencana aksi saya untuk periode 2025 hingga 2030. Fokus saya meliputi pemeliharaan rutin agar RTH bersih sebelum jam 7.30 pagi, pemupukan bulanan untuk menjaga tingkat kematian tanaman di bawah 5%, penanganan pohon rawan tumbang dalam waktu 1x24 jam, serta perbaikan fasilitas yang rusak maksimal 3 hari setelah dilaporkan. Sebagai kesimpulan, optimalisasi RTH di Kabupaten Cirebon masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target undang-undang. Saya menyadari bahwa sebagai PPPK, bimbingan dan motivasi dari pimpinan sangatlah penting agar kami dapat menjalankan tugas sesuai fungsi dan memberikan kontribusi nyata bagi visi misi daerah. Demikian pemaparan dari saya. Mari kita pegang teguh prinsip, rame ing gawe, suci ing pamrih, bekerja keras tanpa pamrih untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya.